wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang pantas kita lantunkan kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, tentu kita tidak akan mampu menghitung karena banyak nikmat Allah itu. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmatnya dan kemudian menggunakan nikmat-nikmat itu untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka mari kita menjaga ketakwaan yang ada dalam diri kita, ketaatan, kepatuhan yang ada dalam hati kita pada Allah dan Rasul-Nya. Takwa dalam arti kita selalu menjalankan perintah-perintahnya dan kemudian kita meninggalkan larangan-larangannya. Takwa dalam arti kita selalu ingat Allah dan tidak melupakannya. Takwa dalam arti kita mensyukuri segala nikmat pemberian Allah dan kita tidak mengkufurinya. Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, hari ini kita sudah masuki hari ke-26 di bulan Sya'ban 1441 Hijriah, yang insya Allah tidak lama lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Namun kalau kemudian kita perhatikan, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun tidak bisa kita katakan istimewa, di mana tahun ini Allah menguji dengan wabah yang bernama virus corona. Kita sering menyebut dengan COVID-19 atau virus corona disease 19. Bahkan di seluruh belahan dunia ini, tidak hanya di negeri kita tercinta Indonesia, tapi di lebih dari 200 negara terdampak virus itu. Maka kemudian kita sedikit melihat data yang bisa kita akses melalui internet misalnya. Di dunia ini sudah lebih dari 2 juta orang terkonfirmasi positif corona. Atau sampai hari kemarin sudah mencapai 2.164.111 orang. Dan dari yang terpapar itu 146.198 orang meninggal. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita di negeri tercinta Indonesia ini? Sebagaimana yang disampaikan oleh gugus tugas juru bicara Kementerian Kesehatan, sampai hari kemarin sudah 6.248 mereka terkonfirmasi positif corona. Berhasil disembuhkan 631 dan kemudian meninggal 535. Dari data ini kita bisa melihat ada optimisme dalam kehidupan kita. Karena yang bisa disembuhkan, berhasil disembuhkan lebih banyak daripada yang meninggal dunia. Ini ujian di bulan Sya'ban ini. Ini ujian ketika kita akan masuki bulan Ramadan. Maka imbas dari wabah yang melanda di dunia ini, bahkan kemudian pemerintah menetapkan, memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Bahkan di kampung, di desa dilakukan karantina wilayah.
Kita diminta untuk tetap tinggal di rumah, stay at home. Tapi itu menjadi berkah bagi kita. Kita lebih dekat dengan keluarga kita, bisa bercengkrama di rumah, bahkan mungkin lebih fokus ibadah, utamanya berkaitan dengan ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan kita lakukan. Ketika kita bisa fokus, terus kemudian kita terus mengingat Allah, mungkin ini adalah salah satu hikmah Allah memberikan ujian. Ujian ini membuat kita banyak waktu untuk bermunajat, memohon pada Allah. Bahkan mungkin ini Allah rindu munajat kita. Allah rindu hamba-hambanya memohon, meminta kepadanya, karena Allah perintahkan itu. Allah perintah kepada kita, para makhluknya, untuk terus beribadah dan kemudian memohon, meminta kepadanya. Ujian ini mungkin cara Allah untuk menjadikan kita lebih fokus dalam menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, sekaligus menebalkan iman kita. Sikap seorang mukmin memang senantiasa menakjubkan, kata Nabi. Apapun yang datangnya dari Allah, maka kemudian bagus, baik baginya. Ini pentingnya kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, tentu ada hikmahnya. Dan ini pembelajaran bagi kita, bahwa manusia itu adalah kecil, manusia itu ringkih, tapi harus tetap berbahagia. Berbahagia karena Allah mencintai kita. Berbahagia karena Allah menguji kita. Berarti Allah memperhatikan kita sebagai hambanya. Tentu keimanan, ketakwaan kita yang akan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan keburukan yang ditimpakan kepada orang mukmin, yang mungkin bagi orang lain, orang yang tidak beriman, mengatakan Allah itu benci, Allah tidak memperhatikan, Allah tidak adil kepada makhluknya. Tapi bagi seorang mukmin itu adalah berkah. Justru musibah yang diberikan, peringatan yang diberikan, ujian yang diberikan merupakan berkah yang disamarkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka marilah kita berupaya, kita tetap tegar, kita tetap tabah menjalani kehidupan ini, walaupun mungkin kita harus berada di rumah. Mungkin ada sebagian kita yang harus bekerja dari rumah, tapi ada yang harus tetap ke ladang, ke pasar, tapi tetap menjaga jarak. Itu adalah protokol kesehatan. Namun kalau kemudian kita melihat sebuah hadis Nabi dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi abdihil khaira ajjalalahul ukubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdihi sarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah mengendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2396. Artinya, kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri kita, Allah menyegerakan hukuman itu di dunia. Dan kita tahu, hukuman di dunia itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan hukuman Allah kelak di akhirat. Tapi kemudian kalau Allah menjadikan kejelekan bagi kita, maka kita akan dibiarkan melakukan dosa,
bermaksiat, tapi kemudian Allah akan membalas itu semua kelak di akhirat. Justru ini menjadi berat bagi kita dalam kehidupan setelah kematian kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang sebentar lagi akan datang, Ramadan yang sebentar lagi akan kita lalui, Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani dengan kita berpuasa 1 bulan penuh. Ramadan bukan sebagai beban, Ramadan bukan saja menahan lapar, menahan makan. Ramadan bukan sekedar menahan haus atau minum, bahkan juga bukan sekedar menahan syahwat seksual, walaupun itu halal dengan istri kita. Tapi di siang hari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita diharamkan melakukan itu, makan, minum, dan berkumpul dengan suaminya dan istrinya. Tapi mari kita sambut ini dengan kegembiraan berat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, bulan Ramadan juga bulan yang mewujudkan nalar kepemimpinan bagi kita. Artinya kita bisa memimpin diri kita sendiri paling tidak. Ramadan mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan kejujuran, maka perlu kita lakukan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Kita siapkan semuanya. Kita siapkan Ramadan yang akan tiba, walaupun kita masih dalam suasana keprihatinan, suasana musibah dengan adanya virus corona ini. Tapi tidak kemudian kita harus berdiam diri. Kita tetap menyiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan yang akan kita lalui ini betul-betul menjadi ritual yang lebih indah, lebih baik, bermakna, dan kemudian menguatkan hati kita. Bahkan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, dengan berpuasa Ramadan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi inti Ramadan, inti puasa Ramadan adalah meningkatnya ketakwaan kita, meningkatnya ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Maka menggembirakan bulan Ramadan dengan kita melakukan ritual-ritual yang ada di bulan Ramadan, itu akan menguatkan, kemudian menyempurnakan takwa kita, ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Mengapa kita harus bergembira? Mengapa kita harus berbahagia menghadapi Ramadan? Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ramadan kita diwajibkan berpuasa, dan itu adalah perintah Allah sebagaimana dalam ayat tadi. Allah memerintahkan puasa kepada kita, bahkan kepada orang-orang sebelum kita. Artinya orang-orang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, Allah sudah mewajibkan makhluknya, umatnya untuk berpuasa. Maka sebagaimana kemudian diserukan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-58, yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik
daripada apa yang mereka kumpulkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia. Selanjutnya bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Ini yang juga menggembirakan bagi kita dan harus kita sambut dengan gembira. Kanjeng Nabi menyampaikan kepada kita dengan sabdanya, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuhullu fihi sayatin fihi lailatul khairu min alfi syahr man khurima khairaha faqad khurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu jahim, neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, maka marilah betul-betul Ramadan yang penuh dengan berkah ini kita sambut dengan hati yang gembira, kita sambut dengan hati ikhlas, kita sambut dengan hati riang, karena di dalamnya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan barokah. Bahkan dikatakan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Walaupun mungkin beberapa hari ini banyak orang mengatakan perbedaan Ramadan tahun ini dan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya, sebelum Ramadan, setan dibelenggu, dimasukkan ke dalam ruangan misalnya. Namun sekarang justru sebaliknya, kita yang harus berada di ruangan. Tapi bukan berarti kemudian kita menjadi setan. Ini hanya sekedar protokol kesehatan agar kita tetap di rumah untuk mencegah apa yang menjadi penyebaran COVID corona itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita tahu Al-Quran adalah dasar, Al-Quran adalah landasan, Al-Quran adalah hukum yang harus kita gunakan di dalam kehidupan ini. Dan permulaan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini artinya Al-Quran sebagai landasan hidup kita. Ramadan yang akan kita hadapi adalah perintah Allah dan juga termaktub di dalam Al-Quran itu. Maka mari sekali lagi kita bersama-sama kita songsong Ramadan dengan hati yang gembira, dengan lapang, dengan niat ikhlas karena Allah. Terakhir, di dalam bulan Ramadan penuh ampunan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi iman kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah,
mengharapkan pahala Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, maka marilah di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban ini, yang sebentar lagi insya Allah hari Jumat besok kita akan memulai ritual Ramadan, kita siapkan betul, kita persiapkan segala sesuatunya sehingga semua akan berjalan dengan baik dan menghasilkan juga hasil yang baik. Paling tidak 4 persiapan yang kita lakukan, persiapan ruhiyah hati kita. Mari kita bersihkan hati kita. Hati kita bersihkan dari penyakit-penyakit kotor, iri, dengki, takabur. Bahkan kita jangan sampai menyekutukan Allah. Allah paling tidak suka dengan orang yang menyekutukannya. Dengan hati yang ikhlas, kita akan masuk ke Ramadan dengan enak, dengan mudah dan ringan. Persiapan yang kedua adalah bersifat fikriyah. Akal kita, ilmu kita perlu kita kaji apa itu puasa, apa syarat rukunnya, apa sunnah-sunnahnya, apa hikmahnya, sehingga dengan kita tahu semuanya, kita akan lebih mudah, kita akan mantap di dalam melakukannya. Persiapan yang ketiga berkaitan dengan jasadiyah, fisik kita. Puasa yang harus tidak boleh makan dan minum sejak fajar sampai terbenam matahari, tidak berhubungan suami istri, tentu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan bagi kita. Maka fisik kita perlu kita siapkan. Belum lagi malam harinya kita harus sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Walaupun mungkin jika suasana belum memungkinkan, sholat tarawih tadarus dilakukan di rumah masing-masing dengan keluarga inti kita di rumah. Persiapan yang keempat berkaitan dengan maliyah, harta benda kita perlu kita siapkan betul. Bukan sekedar untuk membeli makanan minuman yang lezat sebagai arena ajang untuk pesta pora, bukan sekedar untuk membeli baju yang bagus untuk merayakan Idul Fitri, tidak. Tapi kita siapkan harta benda kita untuk membanyak sedekah, infak, zakat. Bahkan kita memberikan makan pada fakir miskin, duafa yang mereka berpuasa, kita berikan untuk sahur, untuk berbuka dan seterusnya. Ini harapan kita. Dengan 4 persiapan itu, kita akan bisa menggembirakan Ramadan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah, Ramadan yang akan kita lalui, kita hadapi dengan baik. Sekali lagi, hanya kepada Allah kita berserah diri, hanya kepada Allah kita memohon. Semoga Allah segera mengambil kembali wabah virus corona ini, sehingga kita umat Islam di belahan bumi Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia, bisa memasuki bulan Ramadan dengan baik, dengan nyaman, bisa berkumpul kembali di masjid, tidak harus mengkarantina diri di rumah, tetapi bisa bersama-sama lagi beribadah, bersama-sama di masjid, di musola, bahkan kelak Idul Fitri bisa melakukannya di tanah lapang bersama dengan keluarga dan saudara-saudara. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Marhaban ya Ramadan, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.